Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dari sistem pemerintahan SPBE Kota Bekasi untuk memenuhi tugas UAS Arsitektur Sistem Informasi. Di sini saya sendiri yaitu namanya Ahmad Azmi Aziz dengan NIM 220441100094. Kemudian teman saya di sini. Saya Mufaisal Akbar dengan NIM 220441100054. Di pembahasan PPT kali ini ada 5 pembahasan, yaitu definisi, latar belakang, pembahasan, tujuan, dan kesimpulan. Di definisi, SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara terintegrasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Lalu di definisi peraturan pemerintahan, peraturan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dalam kasus ini, peraturan pemerintahan yang kita bahas adalah Perda Kota Bekasi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, disebutkan bahwa setiap pemerintah daerah atau Pemda dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informatika dan komunikasi secara nasional. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas pemerintah daerah kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, dan menyederhanakan birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan merupakan prasyarat terwujudnya good government of government. Keputusan Wali Kota Bekasi menetapkan ke-1 Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bekasi. Kedua, pedoman rencana induk sebagaimana dimaksud diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, rencana induk sebagaimana dimaksud diktum ke-1 merupakan pedoman pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. Lalu ada kondisi penerapan SPBE. Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di lingkungan pemerintah Kota Bekasi saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Nah, di sini ada contohnya warna biru pekat, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses, dan warna biru yang muda tingkat kematangan fungsi teknis. Kemudian ada struktur organisasi perangkat daerah. Ada instansi vertikal, wali kota, wakil wali kota, kemudian ada DPRD. Lalu dari wali kota dibagi menjadi dua, yaitu staf ahli, sekretariat daerah. Di staf ahli ada
Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Perusahaan Daerah, dan Exiting. Kemudian di Sekretariat Daerah ada Asisten Pemerintahan, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, lalu Sekretariat DPRD. Rencana penerapan SPBE di Kota Bekasi. Baik, untuk rencana ini ada beberapa rencana penerapan SPBE di Kota Bekasi. Antara lain, baik, nomor 1 yaitu ada pembangunan arsitektur SPBE dengan keluaran arsitektur SPBE Kota Bekasi dan ditanggung jawabi oleh bagian organisasi Sekda. Target tahun yaitu 2021 sampai 2022 itu untuk target waktunya selesai. Untuk yang kedua ada pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE. Lalu pengeluaran ada tim koordinasi SPBE pemerintah daerah. Penanggung jawab ada bagian organisasi Sekda. Target waktu 2021 sampai 2022. Yang ketiga ada penguatan kebijakan SPBE, pengeluaran kebijakan mikro. Penanggung jawab bagian organisasi Sekda. Target waktu 2021 sampai 2022. Dan selanjutnya yaitu ada inisiatif strategis yaitu tentang layanan SPBE. Untuk yang pertama yaitu ada survei pengguna SPBE, keluaran survei kebutuhan dan kepuasan pengguna. Penanggung jawab ada Bapelitbangda dan Diskominfo Standi, dan target waktu 2022 sampai 2026. Yang kedua ada portal pelayanan publik terintegrasi. Keluaran ada integrasi proses bisnis pelayanan publik pemerintah pusat. Terus portal pelayanan publik pemerintah pusat, integrasi proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah, portal pelayanan publik pemerintah daerah. Terus penanggung jawab ada Diskominfo Standi. Target waktu 2022 sampai 2026. Yang ketiga ada portal pelayanan administrasi pemerintahan terintegrasi. Keluaran integrasi sistem pelayanan publik Kota Bekasi dengan portal pelayanan administrasi pemerintah pusat. Penanggung jawab ada Bapelitbangda, terus Diskominfo Standi. Target waktu 2022 sampai 2024. Yang keempat ada penyelenggaraan manajemen layanan. Keluaran yaitu ada manajemen layanan SPBE. Penanggung jawab Diskominfo Standi. Untuk target waktu yaitu 2022 sampai 2024. Dan poin 3 atau C yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada penyediaan pusat data, keluaran pusat data Kota Bekasi. Untuk penanggung jawab ada Diskominfo Standi dan target waktunya 2022 sampai 2024. Yang kedua yaitu ada penyediaan jaringan intra pemerintah. Keluaran yaitu pusat pengendalian dan jaringan intra ke pemerintah pusat dan provinsi Jawa. Penanggung jawab ada Diskominfo Standi. Target waktu 2022 sampai 2024. Lalu di sini ada kebijakan internal SPBE, ada inisiatif project, dan ada tahun-tahunnya. Di sini ada nomor 1, kebijakan arsitektur SPBE Kota Bekasi. 1, penyusunan dan pengesahan kebijakan tentang arsitektur SPBE. Bisa dilihat ada 4 pada isinya itu. Lalu nomor 2, kebijakan peta rencana SPBE Kota Bekasi 2022-2026.
Nomor 1, penyusunan dan pengesahan kebijakan tentang peta rencana SPBE, dan itu juga sudah ada isinya. Lalu ada nomor 3, kebijakan manajemen data Kota Bekasi. 1, penyusunan dan pengesahan kebijakan tentang manajemen data. 2, penyusunan dan pengesahan tentang standar interoperabilitas data dan informasi. 3, penguatan kebijakan tentang pusat data Kota Bekasi. Kemudian nomor 4, kebijakan proses bisnis. 1, monitoring dan evaluasi kebijakan tentang proses bisnis. 5, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE. 1, penyusunan dan pengesahan kebijakan tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kesimpulannya yaitu arsitektur pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Bekasi merupakan bagian yang penting dari dokumen Master Plan Digital Government Kota Bekasi yang merupakan model ideal sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kota Bekasi yang dibuat berdasarkan kondisi saat ini. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan Kota Bekasi, dan yang lebih penting lagi bahwa Master Plan Digital Government Kota Bekasi ini harus selalu selaras dengan visi dan misi pemerintahan Kota Bekasi. Sekian itu dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan atau kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.